Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Romza, dalam program podcast Narasi dan Informasi atau nadingancu.com. Kali ini saya kedatangan tamu, seorang pengrajin batik ekoprint di Kabupaten Nganjuk. Namanya Ibu Yayu Sri Rahayu. Terima kasih Bu Yayu ya, sudah hadir memenuhi undangan kami. Tentu ini sebuah kehormatan bagi kami Bu, meluangkan waktu begitu. Bu Yayu, kita langsung ngobrol saja. Dulu perjalanannya menjadi pengrajin batik ini ceritanya bagaimana gitu Bu? Kok bisa jadi pengrajin batik gitu? Jadi sebenarnya cerita jadi pengrajin itu kalau orang Jawa ngaran itu keblasuk yang menyenangkan gitu ya. Jadi kan memang saya background edukasinya dari teknik, suami juga, tapi ke keluarga memang di pertanian. Nah setelah menikah saya dan suami memang memutuskan tinggal di Nganjuk. Alhamdulillah pekerjaan saya waktu itu bisa dilakukan dari Nganjuk. Jadi saya sama suami quality control sebuah perusahaan kosmetik asing. Tugasnya cuma ngecek quality aja. Kita sekali pergi ke supplier yang ada di Semarang, Jakarta. Nah itu kan banyak waktu luang di rumah. Jadi mulai 2008 kita tinggal di Nganjuk lagi. Terus kita ada lahan pertanian, lahan keluarga. Nah di situ dulu kan disewakan aja sama petani. Nah hasilnya memang nggak seberapa gitu loh, nggak bisa untuk hidup. Nah dari petani-petani itu mereka pas waktu kita jalan-jalan ke sawah itu juga sambat, Mbak kok gini. Akhirnya mulai 2012 itu kita saya sama suami memproduksi sendiri beras sehat. Nah dari situ terus berkembanglah kita kolaborasi mengembangkan pertanian. 2015 kita mendapat bantuan dari Polinema untuk pemberdayaan ibu-ibu petaninya. Kan yang dipikir setelah bapaknya ekonominya lumayan, tidak hanya bapaknya, ibunya kan kalau retail berambang terus banyak waktu senggang juga. Nah itu dengan teman-teman Polinema, dengan kita memanggil juga meminta ini Bu Sri Siji yang waktu itu 2015 belum banyak ya pembatik di Nganjuk, untuk memberikan dan melatih ibu-ibu petani di sekitar kita menjadi pengrajin batik, melatih batik. Kan di Nganjuk gitu ya? Waktu itu belum banyak. Jadi 2015 ya Bu ya? 2015. Jadi semua peralatan, bahan-bahan kita sediakan atas bantuan dari Iptek buat masyarakat dari Polinema waktu itu. Sekitar 20 ibu-ibu petani mitra kita. Berarti itu sekitar rumah aja? Masih sekitar rumah. Iya, sekitar rumah. Tapi mak-mak semua ya? Mak-mak lah. Kan memang keluarga petani ya. Kita kan dari petani. Nah di situ ternyata memang nggak semua bisa menjadi pembatik. Karena kan kebiasaannya mereka retail berambang. Langsung cepat dapat uang instan. Gitu. Kalau batik kan memang butuh skill khusus. Harus telaten mencanting, bikin motif. Nah salah satu yang berhasil batikannya bagus itu ibu saya. Justru mulainya batik itu dari ibu saya. Nah ibu saya karena sudah pensiun, disenggangnya itu malah bikin batik sama 2 orang waktu. Jadi dari 20 orang yang jadi itu 3 orang. Satu ibu saya dan 2 orang lainnya. Terus bikin tapi masih hobi. Nah karena yang waktu itu maju, kita konsep pertaniannya zero waste farming untuk 4F ya, produk utamanya beras sehat. Kita sering ikut pameran, dan 2014 itu kita dapat juga penghargaan UKM prestasi di Nganjuk. 2015 dapat juga dari Femina, Wirausaha Wanita. Kita sering pameran. Nah karena kan bawa beras saja kurang menarik. Akhirnya batiknya itu kita bawa. Nah dari situ banyak yang tertarik, yang beli. Tapi awal-awalnya juga gini Mas, karena kan kita masih hobi ya waktu itu. Ibu saya itu batiknya dibeli itu malah nangis loh. Nah, karena masih belum memikirkan segi ekonomisnya. Karena kan kita masih di pertanian. Untuk hobi aja gitu bikin batik ya. Batik susah-susah kok dibeli. Gitu ya, sempat gitu. Terus sampai akhirnya bisa
berkembang batiknya itu gimana ceritanya? Terus tapi kan dengan hasil yang didapatkan itu ibu saya senang juga, otomatis kan bisa beli bahan lagi, nggak usah ambil uang pensiunan. Terus 2018 saya mulai mengenal ekoprint. Itu lebih mudah daripada batik tekniknya. Mudahnya itu seperti apa? Kalau mudahnya di ekoprint sama di batik ya. Biasa begitu. Kalau batik memang membutuhkan skill untuk membuat motif. Dan yang kita angkat kan ceritanya, harus ada filosofinya. Misalnya kita membatik berambang atau apa itu kan tidak sekedar gambar berambang aja. Jadi kita harus bisa dari motif itu bisa menceritakan. Ya, nah kalau ada filosofinya. Ya. Kalau bawang merah misalnya ya karena ini kekayaan alam yang ada di Nganjuk gitu misalnya. Tapi kan tidak semua orang punya skill itu ya. Kalau ekoprint bedanya sama-sama. Kalau ekoprint memang lebih ramah lingkungan karena kan kita benar-benar memakai bahan-bahan asli dari alam seperti daun, bunga. Kita transfer warna dan motifnya itu langsung ke kain. Gitu. Dari daun ke kain gitu ya, ditransfer warnanya, makanya namanya ekoprint. Nah, kita dengan dasar batik itu terus ada ekoprint, banyak yang tertarik Mas, ibu-ibu yang dulunya ini kan lebih mudah, nggak perlu mereka nyanting susah-susah. Nggak perlu menggambar gitu ya. Ya, nyanting Mas, nyanting. Kalau gambar kan harus tetap kalau ini ya. Kalau ekoprint motif dan warnanya sudah dari Allah ya, sudah ada lah, tinggal nempel-nempel aja. Tapi memang butuh pilihan ya, daunnya nggak sembarangan gitu, harus dipilih. Terus ada treatment juga kainnya, kainnya nggak langsung dipakai, nggak bisa langsung beli dari toko atau dari supplier. Kain-kain tertentu atau kain apa tuh yang bisa dipakai? Untuk ekoprint ya. Ya. Jadi untuk ekoprint itu sebenarnya konsepnya sama seperti batik warna alam. Dan karena kita kan konsep usahanya baik di pertanian maupun di batik dan fashion ini kita konsepnya kan ramah lingkungan ya. Jadi dengan konsep tadi pertanian zero waste farming tadi kita memang supaya kita seminimal mungkin merusak alam. Kita memberikan kontribusi manfaat untuk alam. Jadi sama kita terapkan juga di batik. Nah, itu batik tulis sama ekoprint itu treatment kain dan juga materialnya sama. Semua harus dari kain serat alam. Kain serat alam, terus? Serat alam, terus pewarnaannya juga memakai pewarna alam. Jadi misalnya untuk pewarnaan kain kita pakai yang dari daun-daun, misalnya daun ketapang, akan menghasilkan warna hijau. Terus nanti jika difiksasi bisa warna hitam, fiksasi tunjung bisa hitam. Dari secang, dari daun daun mangga juga bisa, daun jati. Jadi apa yang ada di sekitar kita bisa itu kita manfaatkan, gitu Mas. Kainnya serat alam. Terus kemudian daunnya pilihan gitu ya. Daunnya sebenarnya dengan teknik ekoprint itu bisa semua daun. Bisa semua daun. Kecuali yang basic aja, kita memang harus memilih daun yang bertanin kuat. Kalau di Nganjuk berarti banyak bahannya Bu ya? Bahan melimpah. Tinggal yang pertama itu kemauan sebenarnya Mas. Kemauan kan kalau ibu-ibu petani di sini ini sebenarnya kan punya ini ya. Kalau retail itu sehari mereka bisa dapat minimal 50.000. Kalau beli kain paling kain serat alam ya, kain katun itu kan sekitar 25.000 lah. Misalnya penghasilan mereka sehari diinvestasikan untuk membeli kain 2 meter. Nah kalau dibuat ekoprint jadinya berapa Mas? Selembar itu minimal 250.000. Cuman modalnya butuh beli kain aja. Iya. Modal yang lain kan dari alam gitu ya. Itu. Dari 50.000 bisa minimal 250.000. Jualnya 250.000. Kalau misalnya mereka bisa jahit lagi, jadikan tas seperti ini bisa 300.000. Jadikan baju outer minimal saya jualnya sekitar 250, 350. Dari modal 50.000. Iya. Dan kemauan ya, yang penting itu kemauan dan ilmu mungkin ya, sedikit ilmu. Belajarnya
lebih gampang ya Bu ya? Kalau ekoprint memang beda sama batik seperti tadi ya. Kalau ekoprint hanya butuh untuk mentreatment kain. Jadi kalau misalnya batik warna alam itu istilahnya diketrel, di ekoprint itu ada namanya dimordan. Jadi kain itu kita bersihkan supaya serat-seratnya bersih dari, kalau di pabrik kan masih ada ini ya minyak-minyak lah, debu lah, supaya karena kita pakainya warna alam dia lebih menempel di kainnya. Oh, dibersihkan dulu. Itu tekniknya namanya scoring, itu mencuci, terus ada lagi mordan. Di treatment dengan direbus dengan tawas. Tawas tahu ya? Iya. Gampang kan, di Nganjuk beli juga cuma berapa? Murah. Sekilo paling 6.500 lah, atau 7.000. Gitu. Setelah itu Bu, terus direbus, kayaknya direbus sekitar 1 jaman, tergantung. Kalau misalnya kain katun bisa 1 jam sampai 1 jam setengah. Direbus, didiamkan semalam. Mungkin untuk setelah 1 malam itu baru dicuci, dibilas. Dibilas. Terus setelah dibilas ngasih warnanya ini kapan? Kalau mau ekoprint basic yang seperti ini ya, yang warna-warna langsung pakai tanin daun, itu sudah bisa langsung. Daun-daun bisa langsung ditempel. Cuma kan kalau untuk ini dialasi lah ya, dialasi plastik supaya dia nggak kotor. Nah, ditempel aja daun-daun pilihan. Misalnya lagi musim kenikir nih di pekarangan rumah. Nah, kita tempel aja, tinggal ambil. Mudah Terus banget ada gitu daun jati, jangan dibuat nasi pecel aja yang mudanya. Kita jangan dibuat gudeg aja. Kita ini kita tempel. Ini daun jati. Terus ini daun cemara. Ini daun jarak wulung yang biasa di kuburan itu, pinggir-pinggir jalan. Nah, tinggal nempel-nempel aja. Tinggal nempel. Itu butuh berapa lama Bu nempel? Kalau nempelnya cepet ya. Tapi jangan ditempel kan. Ngambilnya ini dia bisa diambil setelah berapa jam? Kan gitu? nanti di ini kalau itu ada teknik lagi, misalnya dipukul supaya taninnya lebih maksimal keluarnya, namanya teknik pounding. Kalau ini langsung aja digulung, dari plastik tadi digulung, terus dikukus. Oh gitu. Jadi ada proses kukusnya. Nah itu kan kita nggak perlu beli, kalau emak-emak ya nggak perlu beli peralatan. Ngerebus kan bisa pakai panci lah, panci sendiri. Di rumah pasti punya. Pasti punya ya emak-emak ya. Terus kalau ngukus juga dandang, masa nggak ada sih yang pasti ada lah ya. Jadi bisa nitip sekalian, nanti sebelahnya ketela lah, nggak apa-apa ya kan. Ini serat alam ya. Sekali masak gitu ya. Iya, sekalian masak ketela yang ada kulitnya, boleh lah kalau misalnya terpaksa. Jadi untuk peralatan di dapur kita tersedia. Nah setelah dikukus, setelah itu apa proses selanjutnya? Setelah dikukus, kalau misalnya pengen diberi warna ya, tadi kan ada pertanyaan diberi warna. Kalau yang diberi warna nanti akan seperti ini, jadi dicelup warna dulu. Warnanya ya itu tadi, misalnya di sekitar banyak daun jati ya, jangan dibuat gudeg aja, sekarang dicelup kainnya. Atau ditambah mungkin secang, tahu secang kan ya? Itu bisa juga untuk pewarnaan. Secang nanti warnanya bisa agak gini, jadi nggak putih full gitu. Nah itu warnanya dicelup. Setelah itu kalau misalnya langsung juga daun-daunnya ditempel juga bisa. Atau kalau mau transfer warna, nanti bawahnya dikasih dikasih kain lagi. Nah proses-proses itu berapa lama? Kalau dihitung dari awal milih kain kayak gitu ya, dikukus sampai selesai berapa lama? Kalau dari awal ya, itu kan kita harus semalaman ya menginapkannya, berarti kan semalam. Terus kalau rebusnya kan sehari. Yang agak lama itu setelah direbus, setelah dikukus, setelah kainnya itu dikukus, memang butuh dia supaya teroksidasi. Jadi diangin-anginkan kainnya. Jangan langsung dicuci, supaya kan warna-warna daun dan taninnya itu bisa maksimal menempel. Ada proses oksidasi dengan udara.
Kayak dijemur gitu ya? Itu butuh waktu minimal 3 hari. Ya, jadi nggak bisa langsung dijual atau jadi memang proses ya, karena kan kita kerja dengan alam, jadi memang prosesnya agak ya lambat, tapi ini jadi setelah proses oksidasi minimal 3 hari baru nanti bisa dicuci. Atau supaya warnanya biar lebih terang atau biar mengurangi kelunturan, ada proses lagi namanya fiksasi. Fiksasi itu bisa dicelup dengan tawas, tarutan tawas lagi, atau dengan kapur. Nanti tinggal kita maunya warna-warnanya itu seperti apa. Bisa berubah sedikit. Kalau sudah ready gitu, sudah selesai semua, itu bisa dijahit gitu ya. Jadi sekitar minimal itu prosesnya 4 hari lah. 4 hari. 4 hari 5 hari. Satu kain. Satu kain. Cuma kan kalau kita untuk produksi kan sekalian. Jadi sekalian bikin bisa 10 lembar atau 20 lembar langsung. Jadi nggak harus menunggu. Kalau Bu Yayu biasanya sekali bikin berapa lembar? Minimal 10 lembar. Minimal 10 ya. Sekali ngukus. Itu sudah berjalan sejak 2018. Berarti sampai sekarang 2018, 19, 20, 21, 4 tahunan. Iya, sekitar 4 tahun. Dalam 1 tahun itu bisa produksi sampai berapa, Bu? Produksi kemarin yang waktu booming itu memang 2018, 2019 ya. Setelah COVID memang agak turun. Jadi kalau 1 bulan itu minimal lah kalau normal ya, setelah normal lagi minimal itu 100 lembar itu untuk kain ekoprint. 1 bulan 100 lembar minimal. Tergantung ininya juga sih. Permintaan gitu ya? Permintaan juga. Kalau sekarang rata-rata segitu, 100 lembar? Lebih kayaknya. Lebih gitu? Iya. Kan kita nggak hanya bikin kain, kita bikin kerudung, bikin kaos. Jadi kan kalau kain memang nanti bisa dijadikan kalau kaos gitu kan sendiri lagi prosesnya. Jadi sama ininya, cuma kan kalau beda. Punya Bu Yayu selain kain ada juga kaos berarti. Iya. Terus bikin tas juga. Iya. Selain itu apa lagi? Tas, kaos. Produk utamanya kain, memang baju. Kain. Terus ready to wear-nya seperti outer, kemeja, terus kaos, kerudung, hijab, pasmina. Terus kalau aksesoris fashion seperti tas, sepatu. Cuma untuk sepatu ini juga bisa, Bu? Iya, tapi kita kolaborasi ya, Mas. Sekarang kan zamannya kolaborasi. Jadi kita memang ininya skill kita itu di kain ekoprintnya, kain. Jadi yang untuk kayak tas gitu kita kolaborasi sama memang teman yang pengrajin tas. Untuk sepatu ya kita kolaborasi nanti bagi hasil. Pengrajin sepatu kayak gitu ya. Iya. Karyawan berapa di rumah, Bu? Kalau sekarang ada 4 orang. Untuk yang 4 orang itu bisa menghasilkan 100 kain ya? Iya. Lebih gitu ya? Iya. Sebulan. Kalau misalnya order tambahan kita ini kan manggil orang gitu. Untuk ibu-ibu itu atau anak-anak gitu. Kalau penjahitnya di luar, Mas. Jadi nggak in-house. Jadi ibu-ibu ada sekitar 5 sampai 6. Yang memang sudah kerja sama sama Bu Yayu gitu ya. Iya. Kalau ini, Bu, harga per kain itu berapa biasanya, Bu? Mungkin harga minimal sama maksimal. Minimal kalau yang untuk ukuran 2 meter untuk kain katun itu 200, 250. Itu kalau dibandingkan dengan harga ekoprint yang lain-lain, Nganjuk masih termasuk murah, Mas, dengan kualitas. Karena kan tapi kita secara kualitas dengan yang lain ya boleh dibandingkan lah. Boleh dibandingkan gitu ya. Iya. Berani gitu ya. Iya, berani lah. Karena ya itu tadi kelebihan kita, materialnya kita melimpah, terus memang untuk ternyata melimpah ya. Iya, itu nggak sadar ya. Iya, tinggal orang banyak di Nganjuk ini mau sadar apa enggak gitu. Iya, betul. Kalau banyak yang sadar, ya akhirnya manfaat kan alam yang melimpah ini gitu. Salah satunya seperti yang dimanfaatkan Bu Yayu gitu. Apalagi kan kita petani ya, basicnya petani. Dan di Nganjuk itu memang mayoritas masih lahan pertanian. Iya. Kalau misalnya kita
manfaatkan juga lahan-lahan di pinggir sawah itu untuk nanam-nanam yang seperti ini tadi kan bisa maksimal juga. Jadi kalau kita memang nggak ada yang beli ya, kalau memang ada yang khusus kayak eukaliptus gitu kita sampai nanam. Nah salah satu kelebihan menjadi ekoprinter itu yaitu tadi, jadi tahu daun-daunan seperti eukaliptus, terus jenitri itu kalau misalnya dia nanti besar, buahnya kan juga bisa dibuat yang kayak tasbih atau apa, itu kan investasi juga. Jati kan investasi nanam juga. Ya, Bu, ya? Nanam sendiri. Pohon jati juga nanam, Bu? Nanam. Weh. Jenitri, eukaliptus sampai yang itu pokoknya itu salah satu berkah menjadi ekoprinter. Jadi ya, kita senang menanam pohon. Iya, selain untuk bikin batik, tapi Ibu juga untuk kelangsungan lingkungan hidup gitu kan, nanam pohon gitu loh. Iya, mau nggak mau. Karena kan itu selain ya menjaga ekosistem lingkungan, juga untuk kebutuhan batik ini gitu. Iya, untuk keberlangsungan pertama ya rumah kita jadi adem ya Mas. Iya. Ya, lingkungan jadi enak. Monggo kapan-kapan bisa mampir ke sana. Jadi kita dari sekitar misalnya kayak COVID kemarin loh, kita nggak kemana-mana. Alhamdulillah kan karena kita yang nanam beras sendiri, pelihara lele atau ikan. Jadi misalnya ini pun masih bisa survive gitu loh. Bisa survive. Iya, Nganjuk itu sebegitu kayanya sebenarnya. Mungkin nggak sadar ya. Kita sampai pelihara ayam atau apa. Jadi ya kadang masih mungkin kita bisa gitu masih sangat bisa di Nganjuk itu. Tinggal mau apa enggak. Tinggal maunya itu. Iya. Bu, kalau Bu Yayu dengan setidaknya 100 kain dalam sebulan itu dijual kemana saja nih? Untuk yang pemasaran kita sekarang yang offline itu ada di Suku Pakuwon, di Yarta Galeri di Surabaya. Terus ada juga untuk yang ready to wear-nya di Lagun Mall, sama ada satu galeri lagi di tempat adik saya itu di UKN Galeri di Geraha Gunung Anyar di Surabaya juga. Jadi memang jadi Surabaya besar, ada 3 lokasi nih. 3 lokasi selain di Nganjuk sendiri. Di Nganjuk sendiri di rumah ya, di rumah produksi gitu, tempat produksi. Terus kemudian di POO ada di Dekranas Pusat oleh-oleh ya. Terus kita juga karena COVID mau nggak mau kemarin kan anjlok tuh Mas ya. Mau nggak mau ya kita belajar menjual secara online juga. Kalau dulunya hanya memanfaatkan platform media sosial ya. Akhirnya iya. Tapi ada dampaknya nggak Bu pakai platform media sosial dalam pemasaran gitu? Berdampak. Ya mungkin belum sesignifikan karena memang kalau di kita memang masih kekurangan di ini SDM-nya ya. Yang admin yang ngelola terus dia media. Kalau ini kan beda ya. Mungkin kalau fashion itu kadang ibu-ibu kan kita pasarnya menengah ke atas. Kalau hanya dari foto aja mungkin kurang sreg gitu ya. Harus merasakan teksturnya, melihat ini. Nah, itu yang akan kita masih benahi gitu. Jadi dari foto, dari video itu supaya bisa menarik lebih banyak konsumen. Nah, itu kita kerjasama sama anak-anak muda. Ternyata itu juga pangsa pasar. Kalau dulunya memang mak-mak aja ya. Gitu. Kalau boleh tahu omsetnya sekarang sudah sampai alhamdulillah juta gitu. Lumayan lah. Ini alhamdulillah sudah kembali lagi. Jadi ya minimal kalau sebulan ya masih di atas 20 masih bisa. Artinya ini cukup gitu Bu. Dan bahkan lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu ya. Kan konsepnya tadi sebenarnya kita Nganjuk itu memang tulang punggung ekonominya dari pertanian. Kayak seperti keluarga kita, backbone perekonomian dari pertanian juga. Nah, untuk batik tulis ataupun ekoprint ataupun kerajinan yang lain itu sebagai penyangga penopang perekonomian keluarga gitu Mas. Kan kalau pertanian kan hasilnya nggak tentu ya. Maksudnya apalagi dengan kondisi alam yang seperti ini sekarang. Merasakan enggak? Sekarang kan kemarin aja masih hujan. Nah itu kan di bawang merah hancur-hancuran. Nah itu secara nggak langsung
kita memang dengan sustainable fashion ini pengen berkontribusi setidak-tidaknya pertama untuk perekonomian keluarga. Nah, ibu-ibunya bisa survive misalnya ada kegagalan panen atau apa. Terus yang kedua, nggak hanya bergantung pada pertanian aja. Terus gitu. Kan seperti yang dibilang ini kan fashion itu memang industri yang pencemar terbesar ya, polutan kedua setelah minyak bumi. Nah, betapa bangganya kita kalau misalnya kita yang dari kota kecil ini kemana-mana, anak mudanya atau ibu-ibunya bisa memakai baju buatan sendiri. Misalnya kalau saya ini kan batikan sendiri, yang ramah lingkungan juga. Nah, itu salah satu mimpi saya. Jadi kalau anak-anak di sekolah itu nggak disuruh beli baju batik yang print-printan, malah bukan batik ya itu ya, printing ya, printing motif batik. Nah, kita memang sekarang lagi banyak edukasi ya untuk eco-print, untuk batik tulis warna alam atau yang memang fashion ramah lingkungan supaya anak-anak generasi muda, mungkin kalau yang tua sudah agak susah ya bilangnya, generasi muda itu ada kebanggaan. Jadi mereka bangga tidak hanya memakan hasil produksi lokal Nganjuk, tidak hanya beras dari Nganjuk gitu misalnya, bawang goreng dari Nganjuk, tapi juga dari lingkungan itu kita juga sebenarnya tumbuh-tumbuhan itu selain menghasilkan makanan sehat, dia juga bisa menghasilkan pewarna juga yang bisa menarik, membuat mereka tampil trendy atau bergaya dengan misalnya seneng kan Mas kalau misalnya anak-anak muda pakai kaos bikinan sendiri, batik sendiri gitu kan, itulah anak-anak sekolah bikin kreasi batik sendiri, dipakai sendiri. Nah, dan itu kan kreatif ya menurut saya. Nggak semua orang bisa bikin kayak gini ya? Sebenarnya semua orang bisa Mas, kalau mau belajar. Kalau mau belajar, itu, dan ada kesempatan diberi kesempatan untuk belajar dan mau, kan bahannya kalau kaos berapa? Ini yang dari daun-daunan apa aja ini Bu? Ini daunnya daun jati, emang dipotong-potong. Kalau ini sebenarnya daun kalpataru, cuma kita jadikan sebagai motif janda itu ya. Kalau anak-anak muda kan yang masih senang-senang pacaran gitu Bu, mungkin ada yang suka dengan gambar couple gitu apa? Love gitu. Iya. Itu juga ada ya di bisa. Pohon daunnya? Daun waru. Iya. Daunnya pohon waru kayak gitu. Ya tinggal mau apa enggak gitu kan ya. Itu tadi kuncinya itu Mas. Mau apa enggak itu sebenarnya. Sebenarnya kita bisa kita punya gitu loh. Sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan gitu kan. Iya. Kalau prestasinya Bu Yayu dengan kerajinan batik seperti ini itu apa saja? Kalau yang terakhir kemarin ya yang mulai dari 2019 kita juara 1 UMKM Prestasi Jawa Timur untuk kategori Go Green. Jadi kita mengangkat Go Green. Kita mengangkat konsep karena memang ini benar-benar. Iya. Jadi kita konsep temanya soal itu ya. Iya. Jadi kan kita yang UMKM Prestasi yang Go Green itu kita angkat semuanya. Jadi seperti yang saya bilang tadi kan nggak bisa jalan sendiri-sendiri gitu loh. Mau pertanian, mau kerajinan itu di dalam suatu keluarga pun bisa menjadi satu keseluruhan penopang untuk jalan bareng-bareng gitu. Bisa berkesinambungan gitu ya. Sustainable ya, maksudnya terkoneksi. Jadi nggak bisa kalau misalnya ini jalan sendiri, pertanian jalan sendiri, peternakan jalan sendiri, kerajinan jalan sendiri, ya nggak akan bisa menimbulkan kekuatan ya, baik di perekonomian jalan mungkin yang nggak seoptimal kalau berkesinambungan. Itu lebih optimal nanti. Terus yang kemarin 2021 kita finalis AKI Kemenparekraf dan kita sempat juga mendapat bantuan untuk pendanaan. Jadi waktu Covid memang down sekali, kita dapat BIP ya Kemenparekraf. Karena prestasi itu. Iya, kan ada seleksi juga. Nah, waktu untuk itu pembelian bahan. Berapa? Bantuannya? Bukan.
kalau dibilang lawan, kompetitornya gitu ya Bu ya? Banyak ya. Jadi lumayan banyak juga kan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya. Cuma kan keuntungannya Bu Yayu cuma satu orang mewakili Nganjuk. Iya, yang lolos waktu itu Nganjuk kayaknya saya saja ya. Terus kemudian mewakili Jawa Timur begitu atau bagaimana? Karena COVID ya, jadi habis itu terus nggak tahu terhenti lagi. Terus yang kemarin yang 2021 kita masuk ikranya BI. Jadi untuk yang fashion muslim terus 2022 yang terakhir kemarin dari Jawa Timur juga untuk yang fashion itu kategori kriya ya, itu kita juara 2 untuk KM prestasi. Kalau itu baru kriya, baru kategori benar-benar kategori yang kriya ini. Gitu. Artinya kan karya dari Bu Yayu, kerajinan yang dihasilkan oleh kreasinya Bu Yayu itu diapresiasi begitu ya. Iya, ya terima kasih. Iya. Dan tentu ini menjadi kebanggaan begitu ya. Bu, kalau pesan untuk generasi muda ini, karena batik mau tidak mau itu adalah warisan nenek moyang dan diakui oleh dunia kekayaan budaya ya, Indonesia gitu, batik. Supaya generasi muda ini mau untuk meneruskan kerajinan batik ini, barangkali perlu diberi pesan khusus oleh Bu Yayu gitu. Untuk batik ya, sebenarnya kan dengan perkembangan zaman, batik itu memang kalau menurut saya seni yang ini ya tinggi sekali. Jadi dengan kemajuan zaman pun kita masih bisa pakai batik kelihatan fashionable. Apalagi kalau sekarang kan bisa dikombinasikan, misalnya dikombinasikan dengan ekoprint, bisa dikombinasikan dengan shibori atau yang lain-lainnya. Jadi kalau menurut saya ya generasi muda itu jangan malu-malu lah pakai batik, mau mempelajari batik, mau belajar, mau merasakan gimana kalau sudah kalau ini ya dari anak-anak yang belajar di tempat saya itu mereka kalau sudah bisa nyanting itu jadi kecanduan. Oh gitu. Iya kayak addicted gitu malah. Jadi dari situ mereka kreasinya malah jadi banyak gitu loh. Jadi ya itu tadi, apalagi kalau misalnya dari batik itu kita bisa pertama memakai sendiri ya, jadi kan pasti bangga kalau hasil kreasi bisa dipakai. Terus apalagi kalau nanti kalau dipakai pertama-tama nanti kan otomatis ada yang komen suka. Kalau sekarang kan pandai sekali ya bikin konten ya, misalnya dia pakai batik hasil kreasi sendiri bikin TikTok pasti banyak yang komen. Kalau misalnya nggak ada yang komen pun ya jangan ini bikin lagi, mungkin memang kurang skillnya, belajar lagi. Ya jangan takut untuk belajar. Kalau misalnya sekali bikin batik gagal, ya belajar lagi. Mungkin ditambah motif ekoprint atau ditambah shibori atau kombinasinya. Berkolaborasilah dengan teman-teman. Jadi jangan nanti malah bersaing antara ini. Jadi kita bersama-sama memajukan batik. Alangkah bangganya kalau kita bisa berbusana ya, berbusana dengan memakai kreasi sendiri. Baik itu mau dari batik, dari ekoprint. Nah, itu aja sih Mas, dari kebanggaan itu mungkin nanti bisa kalau segi ekonomis mungkin nanti ya, kalau misalnya ini akan datang sendiri ya, nanti temennya dia pakai batik banyak yang suka, teman kan tanya. Kalau kreativitasnya sudah bagus dan banyak yang suka, otomatis akan bernilai ekonomis. Iya betul. Gitu ya. Iya. Ya yang penting kalau mau belajar sendiri. Anak-anak muda juga bisa ke Bu Yayu. Iya bisa. Dengan senang hati ya, kita sama-sama belajar karena saya sendiri juga masih unyu-unyu ya. Meskipun mama kalau di bidang batik. Banyak prestasinya ya, terima kasih ya. Karena saya nggak takut untuk belajar karena senang belajar, mau berkolaborasi. Jadi kita sama-sama belajar. Sekarang anak muda idenya banyak Mas. Jadi kalau misalnya fashion mereka bilang, Bu itu jadul. Jadi saya terima karena ya memang mereka zamannya mereka itu. Gitu. Iya. Kayak Bu Yayu sekarang dari atas sampai bawah pakai batik semua.
Iya Mas, ekoprint Mas. Kalau ini ekoprint, kalau ini batik. Ekoprint beda loh ya sama batik ya. Batik. Iya. Sebenarnya saya punya Bu, batik. Cuman apa ya? Jadi grogi kalau sama itu halo. Sekarang harus memberi contoh lah ya. Sama orang yang memang ahli di bidang batik itu di grogi. Saya belum ahli. Saya nggak bagus nanti kan malu gitu. Bisa saya endorse. Ya, saya kira sudah banyak yang disampaikan Bu Yayu dari perjalanan tentang dunia batik ya. Dan prestasinya juga ya tidak kaleng-kaleng lah kira-kira. Masih bayi ya Mas ya. Walaupun terbilang masih 4 tahun ya Bu ya. 4 tahun tidak sebentar juga sebenarnya gitu. Tapi prestasinya sudah banyak gitu. Dan bahkan bisa bersaing di level nasional gitu ya Bu ya. Sekarang bisa memproduksi banyak batik minimal kira-kira 100 kain dalam 1 bulan, dan Bu Yayu juga bisa memberikan peluang pekerjaan kepada tetangga, kan begitu ya Bu ya. Nah, sekarang hasil karyanya Bu Yayu bisa didapat di Surabaya di 3 lokasi, terus kemudian di Nganjuk di 3 lokasi juga ya. Semoga ini menjadi pelajaran penting untuk diteladani oleh, saya khusus berpesan kepada anak-anak muda sih. Kalau yang sama mungkin kalau punya kemauan seperti Bu Yayu itu alhamdulillah. Tapi generasi muda ini harus juga diberi pemahaman gitu, karena masanya masih panjang dan batik adalah salah satu warisan Indonesia asli yang harus dipertahankan. Jangan sampai ini punah gitu ya. Jangan diambil apalagi diambil oleh negara lain. Jangan sampai. Terima kasih Bu Yayu atas kehadirannya, atas kisahnya yang sudah disampaikan, itu atas kreasinya, karyanya. Semoga semakin produktif dan semakin bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Sebelum saya tutup, saya tetap berpesan kepada teman-teman untuk ikuti terus konten dari Narasi dan Informasi atau di website kami nadinganjuk.com, yang kami pastikan kami menyajikan narasi yang edukatif dan inspiratif dan juga informasi yang anti hoax. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.